Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelumnya ibu mau ambil absen, tapi sepertinya tidak ada bangku yang kosong. Sepertinya hadir semuanya ya? Iya Bu. Ya, bagus sekali. Baiklah, kita ambil absen di akhir pembelajaran saja ya. Baik Bu. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini, pada siang hari ini, kita akan membahas mengenai sistem pencernaan. Nah, sebelumnya Ibu mau membahas dulu nih, nge-review materi kita minggu lalu mengenai sistem pernafasan. Ya kan, sistem pernafasan? Iya Bu. Baiklah, Ibu mau bertanya nih sama kalian. Siapa yang tahu sistem pernafasan pada manusia? Saya Bu. Silakan. Yang pertama itu ada hidung dan mulut, sinus, tenggorokan, laring, trakea atau batang tenggorokan, diafragma, paru-paru, bronkus, alveolus, dan kapiler. Ya, baik sekali. Tepuk tangan. Aplaus dulu buat teman-teman. Ya. Baiklah, Anda sekalian coba buka buku halaman 155. Itu kita membahas mengenai sistem pencernaan di sana. Sistem pencernaan pada manusia. Nah, baiklah. Sebagai makhluk hidup heterotrof, kita itu mendapatkan energi dari makanan kita. Nah, sebagaimana kita ketahui, fungsi makanan itu ada berfungsi sebagai sumber energi. Yang kedua itu berfungsi sebagai bahan biosintesis. Yang ketiga itu berfungsi sebagai nutrisi esensial yang membantu fungsi fisiologis. Nah, secara umum makanan itu harus mengandung zat-zat yang dapat membantu dalam metabolisme kita. Yang pertama itu ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, ada garam-garam mineral, dan ada vitamin. Nah, Ibu akan membahas mengenai yang pertama yaitu protein. Protein itu dibutuhkan oleh orang dewasa sebanyak 1 gram per hari. Itu protein itu diubah menjadi asam amino agar bisa diserap oleh tubuh. Nah, asam amino itu terbagi atas 2. Yang pertama itu adalah asam amino esensial dan asam amino non esensial. Yang kedua itu adalah lemak atau lipid. Lipid itu dibutuhkan oleh tubuh pada orang dewasa 0,5 sampai 1 gram per berat badan per hari. Lemak itu fungsinya itu yang pertama berfungsi sebagai pelarut bagi vitamin. Yang kedua itu adalah bantalan lemak, melindungi organ-organ vital kita dan tulang kita dari benturan. Yang ketiga itu adalah penghasil energi atau cadangan energi di tubuh kita. Yang selanjutnya itu ada karbohidrat. Karbohidrat itu berfungsi sebagai penghasil energi utama dalam tubuh kita. Jadi apabila kita kelebihan karbohidrat, maka karbohidrat itu akan disimpan sebagai lemak dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah garam-garam mineral. Garam-garam mineral ini contohnya ada kalsium, ada fosfor, ada besi, dan ada fluor, ada iodium, dan ada natrium. Yang selanjutnya ada vitamin. Nah, vitamin ini ada terbagi atas 2. Yang pertama itu ada vitamin yang larut dalam lemak dan ada vitamin yang larut dalam air. Yang pertama itu adalah larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, D, vitamin E, dan vitamin K atau vitamin ADEK. Yang selanjutnya adalah yang vitamin larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air itu ada B1, B2, asam nikotin, B6, B12, dan vitamin C. Alat pencernaan, selanjutnya kita akan membahas mengenai alat pencernaan atau organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, kita mulai dulu yang pertama. Yang pertama itu ada mulut. Di rongga mulut kita itu
terdapat alat pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Alat-alat pencernaannya itu yang pertama itu ada gigi. Gigi ini berfungsi untuk memotong, mengoyak, menggiling makanan agar menjadi partikel-partikel yang lebih kecil agar nutrisi-nutrisi di dalam makanan itu bisa terserap dengan baik. Selanjutnya ada lidah. Lidah itu berfungsi untuk mengatur letak makanan dan juga sebagai indera pengecap. Selanjutnya ada kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah itu menghasilkan ludah sebanyak 1 sampai 2,5 liter per hari. Dan di kelenjar ludah itu juga terdapat enzim-enzim, di mana rongga mulut itu juga sebagai pencernaan secara kimiawi dan secara mekanik. Selanjutnya adalah esofagus. Esofagus adalah saluran setelah mulut atau penghubung rongga mulut dan lambung. Nah, makanan yang masuk ke dalam esofagus itu bergerak dengan gerakan peristaltik namanya. Terus di dekat dekat faring dan esofagus itu terdapat namanya klep atau epiglotis. Nah, epiglotis ini berfungsi sebagai agar makanan kita itu tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Maka dari itu kita dianjurkan untuk makan tidak sambil berbicara gitu. Kalau kita makan sambil berbicara, maka makanan itu akan masuk ke dalam rongga pernafasan dan kita pun jadi tersedak gitu. Selanjutnya ada lambung. Lambung itu bisa mengisi sebanyak 1 sampai 2 liter porsi makanan kita. Nah, lambung itu berbentuknya tuh seperti kantung. Ya, seperti kantung. Terus di lambung itu terdapat senyawa-senyawa seperti senyawa kimia enzim gitu, enzim yang berfungsi sebagai membantu dalam mencerna makanan-makanan kita. Contohnya yang pertama itu ada asam HCl. Asam HCl ini untuk membantu pepsinogen berubah menjadi pepsin gitu, yang berfungsi sebagai disinfektan. Selanjutnya ada enzim lipase. Lipase itu berfungsi mengubah lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Dan di lambung itu juga ada yang namanya tuh otot polos. Otot polos ini berfungsi sebagai membantu dalam lambung itu agar mencerna secara kinetik gitu. Yang selanjutnya ada enzim renin. Yang kedua itu ada mukus. Ada mukus mukus itu berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari asam Cl. Selanjutnya kita membahas mengenai organ usus halus. Nah, di usus halus itu terbagi atas 3. Itu ada duodenum, jejunum, dan ileum itu. Dan panjang usus halus ini bisa mencapai 6 sampai 8 meter. Nah, pada usus halus ini pencernaan yang terjadi itu hanya pencernaan kimiawi. Yang mana enzim-enzim yang terdapat pada usus halus itu ada disakaridase yang mengubah disakarida menjadi glukosa. Itu ada tripsinogen, ada amilase itu mengubah amilum menjadi disakarida, dan ada lipase yang mengubah lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya juga ada insulin. Insulin itu membantu dalam menetralkan atau menurunkan kadar gula darah kita. Selanjutnya di dalam proses pencernaan makanan kita itu, pertama makanan itu masuk di dalam lambung, lalu dinetralkan oleh bikarbonat dari pankreas. Terus makanan itu dicerna sesuai dengan zatnya. Misalnya yang pertama itu karbohidrat. Karbohidrat itu dicerna dari amilum menjadi disakarida. Nah, disakarida itu dengan bantuan enzim disakaridase mengubahnya itu menjadi monosakarida, yaitu glukosa. Yang mana glukosa itulah yang diserap oleh tubuh kita.
Selanjutnya itu ada protein. Nah, pada protein ini protein itu diubah menjadi pepton. Lalu pepton itu dapat berubah atau berfungsi untuk membentuk enzim tripsin, chymotrypsin dan eripsin gitu. Nah, protein ini harus kita ubah menjadi asam amino dulu terlebih dahulu agar bisa diserap oleh tubuh. Selanjutnya ada lemak. Lemak ini diemulsikan dulu oleh cairan empedu yang ada di hati. Terus lemak itu diubah menjadi asam lemak dan gliserol oleh lipase. Selanjutnya adalah organ. Kita membahas mengenai organ usus besar atau kolon. Nah, diameter usus besar ini lebih besar daripada usus halus gitu. Panjangnya itu bisa mencapai 1 sampai 1,5 meter. Nah, usus besar itu terbagi atas 3, yaitu ada kolon ascendens dan kolon transversum, kolon descendens dan kolon descendens. Ada 3 dia. Terus fungsi dari usus besar itu yang pertama itu ada untuk menyerap air atau menyerap air dari sisa-sisa makanan kita. Yang kedua itu ada sebagai tempat yang dihasilkannya vitamin K dan vitamin H. Vitamin H ini hasil simbiosis manusia dengan bakteri E. coli. Usus besar juga berfungsi untuk membentuk massa feses dan juga mendorong sisa makanan hasil pencernaan atau feses kita keluar tubuh. Selanjutnya ada rektum dan anus. Nah, ini adalah organ yang terakhir pada sistem pencernaan manusia. Nah, rektum dan anus ini terbagi atas 2 otot polos yang bekerja di sana. Yang pertama itu ada otot polos, ada 2 otot polos dan juga otot lurik. Nah, selanjutnya kita mau membahas tentang sistem gangguan pada sistem pencernaan. Nah, yang pertama itu ada appendix. Appendix itu ada radang usus halus dan juga ada diare. Diare itu adalah feses itu terlalu cair akibat gerakan peristaltik yang terlalu cepat. Yang ketiga itu ada sembelit atau konstipasi. Konstipasi itu adalah kesukaran dalam BAB atau sulit buang air besar gitu. Selanjutnya ada tukak lambung. Tukak lambung ini radang pada dinding usus halus yang bisa disebabkan oleh asam HCl yang berlebihan di dalam tubuh kita. Setelah gangguan pencernaan, sepertinya sudah selesai materi kita pada hari ini. Baiklah, apakah ada dari Ananda yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Apakah yang Ibu jelaskan sudah dapat dimengerti? Baiklah, sepertinya sudah bisa dipahami mengenai sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya Ibu mau memberikan tugas untuk minggu depan. Bisa dicatat di buku tulisnya. Ya, Bu. Itu sebutkan macam-macam vitamin esensial dan vitamin non esensial. Lalu sebutkan beserta fungsinya dan bagaimana jika terjadi diferensiasi pada manusia. Nanti dikumpul minggu depan. Insya Allah kita minggu depan akan melaksanakan kuis mengenai materi selanjutnya, yaitu tentang sistem peredaran darah. Jadi tolong Ananda sekalian membaca materi untuk minggu depan mengenai sistem peredaran darah ya. Baik, Bu. Baiklah, sekianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Nanti jika ada yang ditanyakan bisa bertanya kepada Ibu kembali. Ibu tutup kelas kita ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas semua perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.